Selamat hari Sabat. God is good all the time. Ya, saya berharap kabar kita semua baik-baik dan sehat, dan semoga hari ini kita bisa beristirahat sepenuhnya, bukan hanya jasmani tetapi mental, pikiran, ya semua kita bisa istirahatkan pada hari ini. Ya, saya senang melihat Kenjo hari Sabat ini. Hari Sabat ini ya kita punya tajuk tertawa terhadap Tuhan, dan kita akan lihat dari Kejadian pasal yang ke-17. Tapi sebelum itu terima kasih lagu pujian dari Angie ya mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk belajar juga pada hari Sabat ini. Dan sebagaimana biasanya ya saya berharap 3 hal dari teman-teman. Untuk yang pertama, apa yang pertama? Ya, tolong doakan saya supaya Tuhan menaruh perkataannya dalam mulut saya. Perkataan saya tidak bisa menyelamatkan teman-teman, tetapi hanya perkataan Tuhan yang bisa mengubah hati kita dan juga menolong hidup kita. Yang kedua, sementara kita belajar, tolong berpikir. Cobalah untuk gunakan pikiran ini secara kritis. Apakah yang saya dengarkan ini adalah benar? Apakah ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Nah, mari kita berpikir sementara kita belajar. Dan yang ketiga, kalau teman-teman tidak menggunakan HP, HP itu tidak diperlukan, tolong tinggalkan. Letakkanlah sejenak dan kita akan fokuskan waktu kita untuk belajar bersama-sama. Oke, sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan kami yang di surga, terima kasih untuk hari Sabat ini. Sekarang kami rindu untuk mempelajari firman-Mu. Tolong kami, bukakan hati pikiran kami, supaya kami boleh untuk menerima, mengerti, dan dengan pengertian yang benar itu kami akan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 dari kitab Kejadian. Dan ini kita akan membahas mengenai cerita Abraham. Saya percaya Abraham bukanlah sosok yang asing buat kita. Kita kenal siapa ini Abraham. Dan khususnya ada satu peristiwa yang kita akan lihat pada hari Sabat ini. Nah, Kejadian 17 ayat yang pertama, boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, saya sediakan bahasa Inggris dan juga Korea. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mengikuti secara online, ya, yang mungkin sulit dalam bahasa Indonesia, saya tidak boleh melihat terjemahannya. Nah, jadi ayat 1 tadi yang kita sudah baca, ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan kasih tahu kepada Abraham, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, kalau kita lihat sekilas di perjalanan hidup Abraham sebelumnya, maka kita akan temukan beberapa peristiwa. Yang pertama, ketika Tuhan panggil Abraham pertama kali, berapa usia Abraham waktu itu? 75 tahun. Tuhan panggil Abraham, "Keluar. Saya mau berikan satu tempat untuk kamu." Dan Tuhan janjikan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan bukan hanya itu saja, Abraham pada waktu itu belum memiliki keturunan. Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, "Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar." Artinya Abraham akan memiliki keturunan. Pada usia berapa? 75 tahun. Berjalannya waktu, pada akhirnya sepertinya yang Tuhan katakan itu belum terjadi.
Sampai di usia 86 tahun, ketika Abraham berusia 86 tahun, Sarah katakan kepada Abraham, "Saya sudah tua, lihat kita tidak punya anak." Itu ada Hagar. Siapa Hagar? Hamba dari Abraham dan Sarah. Pergilah kepada Hagar supaya dia melahirkan keturunan bagi kamu, bagi Abraham. Apakah Abraham mendengarkan? Dia turuti apa yang Sarah katakan. Dia pergi, dia ambil Hagar, dan akhirnya Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham. Apakah ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan muncul dari Hagar? Tidak. Tuhan katakan melalui Abraham dan juga Sarah. Tapi karena Abraham mungkin meragukan, saya sudah tua, sudah lama tunggu-tunggu tapi tidak ada hasilnya. Akhirnya Abraham mendengarkan apa yang Sarah katakan. Dan 13 tahun kemudian, pada usia 99 tahun sekarang, Tuhan menampakkan diri lagi, dan Tuhan katakan, "Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Kenapa? Karena Tuhan mau katakan sekali lagi, kamu akan memiliki anak. Dan kapan itu terjadi? Ketika Abraham berusia 100 tahun. Anak yang Tuhan janjikan lahir. Jadi kalau kita lihat dari awal, dari umur 75 sampai 100 tahun, ada berapa lama itu rentang waktunya? 25 tahun. 25 tahun Abraham, Sarah menunggu anak yang Tuhan katakan akan lahir. Lama sekali, 25 tahun. Dan mungkin dalam menunggu hal itu, Abraham menjadi ragu. Bukankah hal yang sama juga ketika kita berdoa? Sepertinya apa yang kita doakan lama sekali bisa terjadi. Kita mulai merasa ragu. Dan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak bisa lakukan lebih cepat? Kenapa harus butuh waktu yang sangat lama sekali sampai Tuhan bisa menggenapi janjinya? Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, coba kita baca. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, kalau misalnya Tuhan sudah berjanji, tapi sepertinya lama sekali sampai Tuhan bisa genapi janjinya itu, apakah karena Tuhan lalai? Apakah karena Tuhan tidak sanggup? Bukan. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Tuhan memiliki pikiran yang lebih baik. Contohnya, ketika Tuhan katakan, saya akan datang segera. Tapi kenapa sampai sekarang Tuhan belum datang? Alasannya, kalau tadi kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan masih kasih kesempatan kepada semua manusia supaya semakin banyak orang yang boleh diselamatkan. Seandainya Tuhan datang sekarang ini, apakah kita semua yakin bahwa saya bisa selamat langsung? Apakah orang-orang di dunia yakin bahwa mereka bisa diselamatkan? Mungkin kita langsung berpikir, aduh, saya buat dosa, saya punya kesalahan ini, sepertinya saya tidak yakin bisa diselamatkan. Itulah sebabnya, walaupun Tuhan berjanji bahwa aku akan datang segera, tapi sepertinya sekarang ini belum tergenapi, masih tertunda. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia memiliki rencana yang lebih baik. Dan hal yang sama juga untuk Abraham. Kenapa Tuhan harus menunggu sampai 25 tahun sampai anak itu lahir? Karena Tuhan mau melatih Abraham. Melatih iman kepercayaan Abraham. Memangnya ada masalah apa? Siapa Abraham itu? Bapak orang percaya. Tetapi kalau kita lihat ceritanya ketika dia keluar dari kampungnya, apa yang terjadi ketika dia di Mesir? Dia berbohong tentang istrinya. Karena ketika dia lihat istrinya ini cantik, aduh, orang-orang di Mesir pasti akan suka dengan dia. Dan kalau mereka suka dengan istri saya, pasti saya yang jadi korban. Saya dibunuh supaya istri saya bisa diambil. Jadi dia bilang kepada Sarah,
Kalau nanti ada orang tanya, siapa kamu? Katakan kamu itu adik saya. Padahal dia itu adalah istrinya. Lihat, Abraham berbohong. Kemudian Kejadian 16 ayat 2. Tuhan katakan, kamu akan memiliki keturunan dari Sarah. Tetapi Abraham ragu, tidak percaya. Jadi dia lebih mendengarkan apa yang istrinya katakan untuk pergi kepada Hagar, ambil Hagar, dan lahirlah Ismail. Dan yang ketiga, ini yang kita akan lihat, Abraham masih meragukan perkataan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa anak yang Tuhan janjikan sepertinya kok lama sekali, karena Tuhan ingin melatih Abraham untuk lebih percaya. Jadi, mari kita lihat. Ketika Tuhan datang kepada Abraham, dia katakan, akulah Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Kenapa Tuhan perkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai yang maha kuasa? Apakah Abraham tidak kenal, tidak tahu siapa Tuhan itu? Abraham, dia tahu siapa Tuhan itu. Makanya dia dengarkan apa yang Tuhan suruh, keluar dari kampungnya. Tetapi masalahnya, Abraham tidak kenal dengan baik siapa Tuhan itu. Tahu bedanya tahu dengan kenal? Ada bedanya tahu dengan kenal? Ada? Kalau bilang tahu, artinya apa? Tidak kenal. Sekedar tahu. Sekedar tahu. Kalau dibilang kenal, artinya apa? Secara pribadi. Iya, secara pribadi. Tahu hanya sekedar pikiran. Ya, saya tahu, pengetahuan saya tahu. Saya tahu Presiden Indonesia sekarang ini, Prabowo. Tapi apakah saya kenal Prabowo? Saya tidak kenal. Saya hanya tahu dia. Saya tidak kenal dia. Kenapa? Saya tidak punya hubungan dekat dengan Presiden Prabowo. Sama juga halnya dengan teman-teman. Karena tahu siapa raja di ini? Pemimpin di Malaysia? Siapa sekarang? Anwar. Ada yang kenal dia? Nah, jadi kita bisa lihat Abraham tahu siapa Tuhan, tetapi Abraham belum kenal siapa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan perlu melatih Abraham supaya Abraham mengenal siapa Tuhan itu. Dan bagaimana caranya? Tuhan menampakkan dirinya dan Tuhan kasih tahu, aku Allah yang maha kuasa. Aku Allah yang maha kuasa. Dan berbicara mengenai keturunan, kita bisa lihat ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya boleh minta perempuan, boleh untuk tolong bacakan perempuan. Oke, tolong baca 2, 3. Oke, sekali lagi, Benjo bukan perempuan, tolong jangan baca. Oke, yang perempuan tolong baca 2, 3. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Oke, terima kasih. Jadi lihat, sebelumnya Tuhan sudah perkenalkan diri kepada Abraham. Sekali lagi, akulah Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkati istrimu, Sarah, dan juga daripadamu akan lahir seorang anak laki-laki. Artinya, mereka akan memiliki anak. Tuhan sudah katakan. Tetapi, lihat apa yang terjadi dengan Abraham. Laki-laki, tolong baca laki-laki. 2, 3. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Apa yang Abraham lakukan? Dia tertawa. Ketika dia dengarkan bahwa dia akan memiliki anak, Abraham tertawa. Saya tidak tahu bagaimana dia tertawa. Apakah ketika dia dengarkan dia langsung ketawa atau saya tidak tahu. Tetapi Alkitab katakan dia tertawa. Tertawa karena apa? Karena perkataan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Apa alasannya Abraham tertawa? Karena dia katakan, saya sudah berumur 100 tahun, mau 100 tahun. Istri saya berumur 90 tahun. Masa akan lahir seorang anak? Sekarang ini pun juga kalau misalnya kita ketemu dengan Harboji, Harmoni, ya, terus kita bilang, oh, tahun depan mau lahir anak. Ya, bisa lahir anak. Amin. Ya, mungkin mereka langsung. Ya. Kenapa? Tidak masuk akal. Ini mungkin seperti bercandaan yang menyinggung. Seperti itu. Itulah sebabnya Abraham, dia tertawa. Bagaimana mungkin bisa? Hal yang menarik. Laki-laki, tolong baca. Kejadian 18 ayat 10 sampai 11. Laki-laki, 2, 3. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan akan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati. Hai perempuan, tolong baca 2, 3. Jadi tertawa Sarah dalam hatinya. Katanya, akan mereka aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Sebelumnya siapa yang tertawa? Abraham tertawa. Dan selanjutnya siapa yang tertawa? Sarah tertawa. Kenapa? Karena ketika perkataan itu diulangi kembali, bahwa nanti tahun depan kamu akan memiliki anak, Sarah yang dengar, dia juga tertawa. Kenapa dia tertawa? Apa yang dikatakan di sini? Saya sudah apa? Sudah telah apa? Telah mati? Hai. Tahu hai? Ya. Menstruasinya sudah tidak ada lagi. Yang artinya apa? Sudah tidak mungkin bisa terjadi pembuahan untuk janin itu terjadi, terbuat. Jadi Sarah katakan, secara fisik saja sudah tidak mungkin. Saya pun juga sudah tua. Suami saya sudah tua. Masa saya masih mau ada perasaan birahi dengan dia? Masih sanggupkah dia? Sarah tertawa. Abraham tertawa. Mereka menertawai perkataan Tuhan. Siapa yang mereka tertawai? Perkataan Tuhan. Itulah sebabnya di ayatnya yang selanjutnya dikatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lihat, Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun mustahil untuk Tuhan? Bagi Abraham, bagi Sarah, mereka berpikir, ini mustahil, saya sudah tua, kami sudah tua, fisik kami sudah tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Mustahil. Kalau seandainya Abraham dan Sarah masih muda, masih kuat, kalau ada bahasa di tempat kami dibilang masih fresco, masih segar-segar, seperti itu.
masih sanggup. Mungkin ketika Tuhan katakan kamu akan memiliki anak, mereka akan yakin, percaya, ya pasti bisa. Masih muda. Tetapi sekarang mereka sudah tua, fisik mereka sudah tidak mampu. Dan Tuhan katakan akan memiliki anak, ini mustahil. Tetapi cara Tuhan berbeda dari cara yang Abraham dan Sarah pikirkan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Dan inilah cara Tuhan. Dan inilah yang kita kenal dengan iman. Kalau kita katakan saya beriman, itu bukan berarti saya tahu ini adalah sesuatu yang mungkin. Lalu saya katakan, oh ya saya beriman, saya percaya. Itu bukan iman. Iman adalah sesuatu dari hal yang mustahil. Kalau itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin bisa terjadi, tapi saya percaya itu bisa terjadi, itu baru namanya iman. Jadi, Abraham dan Sarah mereka tertawa, mereka meragukan perkataan Tuhan. Kenapa mereka meragukannya? Apa alasan mereka meragukan perkataan Tuhan? Kenapa mereka tertawa? Sederhana. Alasannya karena apa? Karena mereka tidak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Itulah sebabnya ketika Tuhan pertama kali datang kepada Abraham, apa yang dia katakan? Akulah Allah yang maha kuasa. Tuhan tidak katakan yang lain. Yang dia katakan pertama kali ketika bertemu dengan Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Dia perkenalkan dirinya supaya Abraham tahu siapa aku ini. Siapa Tuhan itu. Karena Tuhan tahu Abraham, Sarah meragukan siapa Tuhan itu. Jadi, pada akhirnya kalau kita baca cerita di akhir, Ishak lahir, dan tahu apa arti nama Ishak? Ishak artinya tertawa. Pengalaman tertawa dari Abraham dan juga Sarah. Yang tadinya tertawa karena ragu, tapi setelah Ishak lahir, tertawa mereka bukan lagi karena meragukan, tetapi karena sukacita. Itulah sebabnya Ishak, anak itu diberi nama Ishak. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kamu sekarang? Dengan saya sekarang ini. Apakah pengalaman Abraham dan juga Sarah juga terjadi dalam hidup saya? Saya tertawa terhadap perkataan Tuhan. Dalam arti saya meragukan perkataan Tuhan itu. Saya tahu apa yang Tuhan katakan. Saya tahu apa yang Tuhan inginkan. Tapi saya melihat, tidak mungkin, mustahil. Saya sementara menertawai Tuhan. Saya sementara tertawa kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kalau saya mau bertanya, apakah teman-teman mengenal Tuhan? Jika ada orang yang bertanya kepada saya tentang Tuhan, apakah saya bisa ceritakan kepada orang tentang Tuhan yang saya kenal? Seberapa jauh saya tahu tentang Tuhan? Nah, sekolah sahabat kita tadi membahas tentang knowing God, mengenal Tuhan. Sekarang, apakah saya hanya tahu Tuhan atau saya kenal Tuhan? Apakah teman-teman kenal Tuhan atau cuma tahu Tuhan? Itu bisa dilihat dari seberapa baik teman-teman bisa menceritakan tentang Tuhan itu. Saya berikan contoh seperti ini. Kalau saya tanya, ya mungkin tidak baik juga ya. Ya. Tapi kalau saya mau bertanya kepada seseorang, coba ceritakan kepada saya tentang Tuhan yang kamu kenal. Berapa lama orang itu bisa ceritakan? 10 menit? 10 menit bisa kira-kira ceritakan? Oh ya, masih boleh. Oke. 30 menit ceritakan kepada saya tentang Tuhan yang kamu kenal. Bisa? Nggak usah dijawab. Jawab saja dalam hati masing-masing. Bisa? Bisa ceritakan tentang Tuhan 30 menit? 60 menit? Bagaimana dengan 1 hari? Tolong ceritakan kepada saya tentang Tuhan yang kamu kenal 1 hari. Apakah saya bisa ceritakan? Buat sebagian mungkin merasa sulit sekali. Mungkin saya bisa ceritakan 10 menit, 30 menit, 1 jam. Tapi lebih dari itu saya tidak tahu lagi apa yang harus saya ceritakan. Namun kalau ada seseorang yang memiliki hobi,
tentang motor. Coba ceritakan kepada saya motor kamu. Apa yang kamu buat tentang motor kamu? Wah, dia akan ceritakan, oh saya beli motor ini begini. Kemudian motor ini ada rusaknya di sini, rusaknya di sini. Jadi saya beli ini, saya ganti ini, saya pergi bawa ke tempat ini. Kemudian saya merencananya, saya mau buat nanti lampunya seperti ini, bannya saya mau tukar seperti ini. Dia bisa ceritakan motor ini dengan sebaik mungkin. Bahkan mungkin bisa lebih lama. Kenapa? Karena dia kenal tentang motornya, dia senang dengan motornya. Buat yang lain, mereka senang dengan kereta. Wah, saya punya kereta seperti ini. Saya gunakan untuk naik di jalan-jalan yang ada di Sabah, naik gunung, turun gunung. Dan saya harus ganti tenaganya seperti ini dan lain-lainnya. Yang lain yang hobi game, mereka bisa tahu, oh main game ini, bagaimana supaya bisa menang, harus pakai ini, beli ini, dan gunakan ini. Kenapa bisa tahu? Kenapa bisa menceritakannya? Karena senang. Karena kenal tentang game itu. Orang yang hobi makan, kemudian dia bisa ceritakan, oh makanan ini enak sekali. Bagaimana cara buatnya? Cara buatnya, bahannya ini, masaknya begini, kemudian taruh bumbu ini. Mereka bisa ceritakan tentang makanan tersebut. Atau seseorang yang punya pacar, dia ceritakan tentang pacarnya. Oh, pacar saya ganteng sekali, baik hati sekali. Dia punya ulang tahun tanggal segini, dia lahir di sini, dia punya kakak ini, dia punya adik ini, kerjaan mereka ini, orang tuanya kerja di sini, hobinya ini, dia punya cita-cita ini. Kita bisa ceritakan sebanyak mungkin tentang pacar kita. Saslin, bisa ceritakan tentang Mimson? Bisa? Oh, belum mengenal. Lihat, semakin banyak kita bisa menceritakan sesuatu. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena kita kenal sesuatu itu. Entah itu makanan, entah itu motor, mobil, makan, pacar, game, dan lain-lainnya. Semakin kita kenal, kita bisa ceritakan sebanyak mungkin. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Tuhan? Seberapa baik kita mengenal tentang Tuhan? Disinilah kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah saya cukup baik mengenal Tuhan? Atau saya hanya sekedar tahu tentang Tuhan? Dan bagi banyak orang dunia mengatakan, kenapa saya harus capek-capek kenal Tuhan? Kenapa saya harus sibuk untuk baca tentang firman Tuhan? Bagi mereka, Tuhan, Allah, firman Tuhan itu hanyalah kebodohan, kesia-siaan, tidak penting dalam hidup ini. Dan Alkitab memang mengatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang dunia mereka katakan itu bodoh, nggak penting, sia-sia buat apa. Tetapi bagi kita, orang-orang yang diselamatkan, itu adalah kekuatan kita, pengharapan kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, ketidakpastian hidup, kita tidak pergi ke tempat-tempat lain, ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun. Kita pergi kepada firman Tuhan. Dan di sini dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Cerita terakhir yang ingin saya bagikan sebelum saya menutup ini. Charles Blondin. Ada yang kenal Charles Blondin? Dia adalah orang yang sangat terkenal di tahun 1850-an. Kenapa dia terkenal? Karena dia adalah orang yang bisa melewati air terjun Niagara di atas seutas tali. Dan bukan hanya berjalan saja, tetapi dia melakukan atraksinya di atas tali itu. Tahu air terjun Niagara ya? Besar sekali, luas sekali.
Dan dia berjalan di atas itu tanpa pengaman apapun. Tidak ada tali, tidak ada sabuk, tidak ada. Dia hanya berjalan menggunakan tongkat. Dan ketika dia berjalan, orang-orang menonton dan mereka bilang, wah hebat sekali, hebat Charles Blondin. Tidak puas sampai di situ, dia lakukan atraksi seperti apa? Dia bawa meja, kemudian dia taruh di atas tali di tengah-tengah, dia makan, dia minum di situ. Orang-orang lihat, wah hebat sekali. Bukan hanya itu saja. Selanjutnya apa? Ini gambar-gambar nyata ya. Bukan lagi pakai kaki di atas tali. Apa yang di atas tali sekarang? Hah? Kepala di atas tali sekarang. Dia berdiri di atas tali hanya dengan kepalanya. Orang yang menonton bilang, wah, mereka berteriak, wah hebat sekali. Dan sampai salah satu pertunjukan yang Charles Blondin lakukan, dia bawa gerobak. Dia tanya, percaya kalau saya bisa melewati tali ini dengan bawa gerobak? Orang-orang bilang percaya. Dia buktikan. Dia bawa gerobak dan berhasil. Orang-orang bilang, wah hebat. Kemudian dia bertanya lagi, percaya saya bisa bawa gerobak ini melewati tali ini dengan mata yang tertutup? Mereka bilang, percaya. Dia lakukan. Dan betul dia sampai. Orang-orang semakin berteriak, wah hebat sekali. Tetapi yang ketiga yang dia bertanya, percaya kalau saya bisa bawa gerobak ini dengan mata tertutup dengan orang di dalam gerobak ini? Mereka bilang, percaya. Dan dia tanya, siapa yang mau? Mari. Percaya. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Tapi mereka katakan, percaya. Kami yakin percaya. Tapi ketika Charles Blondin katakan, oke, yang mau, mari. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Sampai ada seorang anak, dia lari dan dia katakan, saya mau. Orang-orang lihat, siapa ini? Mereka kaget, siapa ini? Dan betul, Charles Blondin bawa anak itu, mata tertutup, dia menyeberang. Sudah sampai di ujung, dia balik lagi. Dan kembali dengan selamat. Dan setelah itu orang-orang bertanya, kenapa kamu mau? Siapa kamu? Bisa tebak siapa dia? Dia adalah anaknya Charles Blondin. Dia katakan, saya kenal siapa bapak saya kenal ayah saya. Makanya saya berani, saya yakin, saya mau. Apa yang menjadi pelajaran kita di sini? Berapa banyak di antara kita juga sering katakan, ya saya percaya Tuhan, saya tahu Tuhan. Tapi dalam hidup kita tertawa terhadap Tuhan. Kita meragukan Tuhan itu. Kita anggap bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman Tuhan itu bodoh, nggak penting. Itu artinya kita menertawai Tuhan. Kita meremehkan Tuhan itu. Dia yang adalah pencipta kita. Dia yang adalah sumber hidup kita. Dia yang adalah segalanya dalam hidup kita. Tetapi praktek kita, seringkali kita menertawai dia. Sahabat-sahabatku yang dikasihi, marilah kita belajar untuk menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan bukan dengan cara yang dunia ini lakukan. Tetapi kita bisa menghormati Tuhan ketika kita mengingat Tuhan selalu. Ketika kita mulai menyukai berbicara tentang Tuhan, tentang hal-hal rohani dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar katakan percaya, tetapi kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Apa yang benar, apa yang baik, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah cara kita menghormati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami supaya kami boleh belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Dan juga kami boleh belajar untuk menghormati Tuhan dalam hidup kami melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Tuhan, kami tahu ini tidaklah mudah, tapi biarlah kuasa Roh-Mu akan mengubahkan hati kami, sehingga kami akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tolong berkati masing-masing kami di sepanjang hari Sabat-Mu ini, supaya istirahat yang sejati
baik secara jasmani, mental, pikiran, kami juga boleh miliki. Inilah doa dan pengharapan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.